Halo teman-teman, kami dari kelompok 12. Pada kesempatan kali ini, kami akan memberikan tutorial mengenai olah data melalui aplikasi PLSM, khususnya untuk data fraud hexagon. Jadi, ini merupakan eh, model penelitian dari data fraud hexagon. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji untuk outer modelnya. Jadi, kita sama-sama calculate. Kemudian kita langsung start calculation. Kita langsung ke outer loadingnya. Jadi untuk kriteria outer loading ini harus lebih atau sama dengan dari 0,70. Nah, dilihat di sini di TK1 itu tidak sesuai dengan kriteria, jadi kita hapus dulu TK1-nya. Kita back, kemudian kita delete TK1. Kemudian kita calculate kembali PLSM algorithm. Start calculate. Kita ke outer loading kembali. Nah, jadi sudah outer loadingnya sudah di atas 0,70. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model ini telah lulus dalam kriteria validitas konvergen, sehingga seluruh indikator itu dinyatakan valid dan layak digunakan dalam analisis lanjutan sesuai dengan kriteria hierarchical. Kemudian kita lanjut outer model yang kedua yaitu diskriminan validity. Kita kemudian kita ke Porner Legal kriteria. Nah, untuk Porner Letter ini suatu konstruk itu dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai akar AP pada diagonal tabel lebih besar dibandingkan nilai korelasi antar konstruk lainnya. Jadi jadi ini yang dimaksudkan yaitu nilai ego itu 0,883 harus lebih besar daripada di bawahnya. Nah, jadi dengan demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh konstruk dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan pendekatan Porner-Lecker, sehingga setiap konstruk mampu menjelaskan konsep yang berbeda secara empiris. Kemudian kita ke HTMT-nya. Jadi untuk HTMT ini di mana suatu konstruk itu dinyatakan memenuhi validitas diskriminan apabila nilai HTMT itu berada di bawah 0,85 atau 0,90. Jadi untuk data produk hexagon ini semua berada di bawah ambang batas 0,90. Nah, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap konstruk itu memiliki perbedaan yang jelas satu sama lain sehingga seluruh variabel dalam model penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan metode HTMT. Kemudian kita ke cross loadingnya. Jadi untuk cross loadingnya itu semua berada di atas 0,70. Jadi kondisi ini menunjukkan bahwa masing-masing indikator itu mampu merefleksikan konstruk asalnya secara lebih kuat dibandingkan konstruk lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini telah memenuhi kriteria validitas diskriminan berdasarkan pengujian cross loading sehingga setiap jenis konstruk itu dapat dibedakan secara empiris dengan baik. Kemudian kita
ke konstruk reliability dan validity. Di atas diskriminan validity. Nah, berdasarkan pengujian reliabilitas validitas konvergen, nah seluruh konstruk dalam penelitian ini menunjukkan kualitas pengukuran yang baik, di mana nilai crossbar alpha berada di atas minimum 0,70 dengan rentang 0,802 sampai 0,915, sehingga mencerminkan konsistensi internal yang memadai. Sementara nilai komposit reliability-nya berdasarkan row A maupun row C berada pada yang tingkat tinggi, di mana masing-masing kisaran 0,81 sampai 0,95 untuk crossbar alpha row A-nya dan 0,871 sampai 0,94 berat untuk row C-nya, yang menandakan bahwa seluruh konstruk telah memenuhi standar reliabilitas komposit yang direkomendasikan oleh Hare et al. Selanjutnya, nilai AP-nya untuk seluruh konstruk berada di sekitaran 0,55 sampai 0,797 melebihi batas minimal 0,50, yang berarti setiap konstruk mampu menjelaskan lebih dari 50% varians indikatornya, sehingga dapat disimpulkan bahwa model pengukuran telah memenuhi kriteria reliabilitas dan validitas konvergen secara keseluruhan. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji inner model. Yang pertama, kita ke menu PIP. Nah, berdasarkan hasil pengujian PIP ini pada seluruh indikator variasi, di mana sebagian besar indikator memiliki nilai PIP kurang dari 3 yang mengindikasikan tidak terdapat multikolonialitas. Selain itu, terdapat beberapa indikator dengan nilai PIP di bawah rentang 3 sampai 5 yang menunjukkan adanya multikolonialitas yang cukup tinggi, namun masih berada di ambang batas yang dapat diterima oleh pedoman HRL. Dengan demikian, secara keseluruhan, model telah memenuhi kriteria evaluasi collinearity dan layak digunakan berdasarkan analisis selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menguji F-square-nya, R-square. Ya. Nah, untuk S-square-nya itu berdasarkan pedoman yang digunakan, nilai tersebut berada pada kategori yang lemah, berada di atas 0,25, belum mencapai 0,50. Artinya variabel independen dalam model secara bersama-sama hanya dapat menjelaskan 36% variasi kecurangan, sedangkan 64% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Kemudian kita ke F-square-nya. Nah, untuk F-square-nya terlihat bahwa sebagian besar variabel ini memiliki pengaruh kecil terhadap konstruk kecurangan. Karena nilai F-square yang dihasilkan berada di sekitar atau di bawah 0,22 seperti ego, kemudian etika, kemudian jarak kekuasaan, capability, polusi, peluang rasionalisasi, dan tekanan. Nah, berdasarkan interaksi antara etika dengan variabel lain juga menunjukkan efek kecil yang mengindikasikan bahwa peran moderasi etika dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antar variabel tidak masih tidak masih terbatas. Tidak ditemukan nilai F-square yang mencapai kategori sedang 0,15 maupun besar 0,35, sehingga dapat disimpulkan bahwa kontribusi masing-masing variabel dan efek moderasinya terhadap kecurangan cenderung lemah secara praktis meskipun tetap relevan secara statistik dan model penelitian. Kemudian kita akan melakukan uji eh, PLS predict. Kemudian kita back, kemudian kita calculate, kemudian PLS predict. Kemudian PLS predict summary.
Jadi, berdasarkan pedoman Hare et al. Tahun 2019, kemampuan prediksi prediksi model dievaluasi melalui eh, Chi-square predict serta perbandingan PLSM dengan model pembandingan linear, model LM, dan indikator average. Nah, nilai Chi-square predict pada seluruh indikator KC1 sampai KC7 bernilai positif, yaitu 0,117 sampai 0,182 yang menunjukkan bahwa model memiliki relevansi prediktif. Selanjutnya dilihat dari kriteria kesalahan prediksi, mayoritas indikator itu menunjukkan nilai PLSM dan RFSE itu lebih kecil dibandingkan LMIA, khususnya dari KC1, KC2, KC3, KC5, KC6, dan KC7 yang mengidentifikasikan bahwa PLSM memberikan prediksi yang lebih kuat dibandingkan model pembanding. Meskipun pada bagian KC4 ini nilai PLSM mainnya sedikit lebih tinggi daripada LMI, perbedaannya relatif kecil dan tidak mengubah kesimpulan kesimpulan umum. Dengan demikian, merujuk pada pedoman Hare et al., model penelitian ini dapat dikategorikan memiliki kemampuan prediksi yang baik, medium yaitu medium predictive power, dan layak digunakan untuk tujuan prediktif. Selanjutnya kita back, kemudian kita calculate PLSM algorithm. Kemudian kita akan menuju uji model fit-nya. Nah, berdasarkan dari uji model fit ini dapat diketahui bahwa nilai SRMR-nya itu berada di 0,053, berada di bawah 0,08, sehingga menunjukkan model memiliki goodness of fit yang baik. Kemudian nilai DULS dan DG-nya berada pada kategori kurang dari 95% yang mengindikasikan bahwa model masih dapat diterima. Kemudian selanjutnya Chi-square-nya menghasilkan p-value lebih dari 0,05 sehingga model dinyatakan fit. Sementara nilai NFI-nya sebesar 0,77 berada di bawah batas 0,90 yang menunjukkan bahwa tingkat kecocokan model tergolong cukup, namun belum optimal secara keseluruhan. Nah, berdasarkan kriteria tersebut, model dinyatakan layak dan memiliki kecocokan yang memadai untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita akan melakukan uji hipotesisnya. Kita back, kemudian calculate bootstrapping. Kemudian kita pakai one tile, langsung start calculation. Kita ke paired coefficient. Nah, jadi ini merupakan hipotesisnya. Jadi hipotesis ego terhadap ego terhadap kecurangan itu diterima. Kemudian etika parisude terhadap kecurangan itu diterima. Kemudian eh, etika parisude kemudian jarak kekuasaan berpengaruh terhadap kecurangan itu diterima, kemudian kapabilitas berpengaruh terhadap kecurangan itu ditolak, kemudian kolusi berpengaruh terhadap kecurangan itu ditolak, kemudian peluang terhadap kecurangan itu diterima, kemudian rasionalisasi berpengaruh terhadap kecurangan itu diterima, kemudian hipotesis ke-8, tekanan berpengaruh terhadap kecurangan itu diterima, kemudian hipotesis 9 itu etika memoderasi pengaruh kolusi terhadap kecurangan itu eh, diterima. Kemudian untuk hipotesis 10, etika memoderasi pengaruh ego terhadap kecurangan itu diterima. Kemudian hipotesis 11, etika eh, memoderasi pengaruh rasionalisasi terhadap kecurangan itu ditolak. Kemudian hipotesis 12, etika memoderasi pengaruh
eh, terhadap kecurangan itu ditolak. Kemudian hipotesis 13, etika memoderasi pengaruh kapabilitas terhadap kecurangan itu ditolak. Kemudian hipotesis 14, etika memoderasi pengaruh peluang terhadap kecurangan itu diterima. Kemudian hipotesis 15, etika memoderasi pengaruh tekanan terhadap kecurangan itu diterima. Jadi sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu uh, uji uh, Robas. Nah, yang pertama itu kita calculate, kita ke GTA-nya, kita pakai one tile di sini. Kita start. Nah, kita lihat di final resultnya nih, yang EG sampai TK. Nah, yang kita lihat itu di P value-nya, C-low dan C-up. Nah, di mana hasil CCAPLS ini menunjukkan bahwa pengaruh antar variabel bersifat konfiguratif, artinya signifikan muncul dari kombinasi indikator tertentu, bukan dari semua indikator secara bersamaan. Nah, konsep ego, etika, TKP, kolusi dan kecurangan memiliki banyak kombinasi indikator yang signifikan. P-value di bawah kurang dari 0,05 dan C tidak melewati nol. Nah, sehingga variabel-variabel ini terbukti berperan kuat dalam model. Sebaliknya, jarak kekuasaan dan kapabilitas hanya menunjukkan sedikit kombinasi signifikan, menandakan pengaruh yang terbatas dan selektif. Sementara itu, rasional dan sebagai tekanan tidak menunjukkan kombinasi yang signifikan, sehingga tidak berperan dominan dalam menjelaskan fenomena pada model CTAPLS ini. Selanjutnya, non-linearity, yang mana kita run coded efeknya. Di sini kita klik-klik saja. Lalu kita calculate di both uh, trapping ini. Masih pakai kita one tile. Kita start calculate. Nah, di sini kita lihat patch coefficient ya. Nah, di sini kita lihat di bagian QE-nya saja. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Nah, di sini, hasil pengujian efek nonlinear atau quadratic effect QE terhadap kecurangan KC menunjukkan bahwa hanya variabel peluang yang memiliki pengaruh nonlinear signifikan terhadap kecurangan dengan p-value 0,019 di bawah 0,05 dan nilai koefisien negatif O sama dengan 0,085 yang artinya hubungan antara peluang dan kecurangan tidak bersifat linear, di mana pada kegiatan peluang tertentu menunjukkan peluang justru diikuti oleh penurunan kecenderungan kecurangan atau sebaliknya tergantung pada fase hubungan kurvanya. Nah, sementara itu variabel lain seperti ego, jarak kekuasaan, kolusi, kapabilitas, rasional, dan tekanan tidak menunjukkan pengaruh nonlinear yang signifikan terhadap kecurangan karena seluruh p-value di atas 0,05 sehingga hubungan variabel-variabel tersebut dengan kecurangan cenderung bersifat linear. Dengan demikian, model hanya perlu mempertimbangkan efek nonlinear pada variabel peluang, sedangkan variabel lainnya cukup dijelaskan melalui hubungan linear. Nah, kita back. Sekarang kita eh, ke endogeneity yang dimana kita running Gaussian copula. Sebelum itu kita delete dulu yang tadi.
Yang QA-nya kita delete. Terus kita ke running Gaussian copula. Sama seperti kuadrat efeknya, kita klik aja yang ini. Selanjutnya calculate bootstrapping, tetap one tile. Kita start calculation. Kita ke final result dan di bagian patch coefficient. Nah, yang kita lihat itu di bagian GC-nya ini. GC-nya ini. Nah, pada hasil pengujian endogenitas menunjukkan bahwa hanya variabel peluang yang terindikasi mengalami masalah endogenitas dalam memperoleh kecurangan KL. Kecurangan KC ditunjukkan oleh p-value 0,011 bawah 0,05. Hal ini mengindikasikan adanya korelasi antara variabel peluang dengan error term, sehingga hubungan PL KC terhadap KC berpotensi bias apabila tidak dikontrol. Sementara itu variabel lain yaitu ego, jarak kekuasaan, kolusi, kapabilitas rasional, dan tekanan memiliki p-value di atas 0,05 yang berarti tidak terdeteksi masalah endogenitas dan hubungan dengan kecurangan dapat dianggap eksogen. Nah, dengan demikian perhatian utama dalam model ini adalah pada variabel peluang yang perlu dikontrol lebih lanjut, misalnya melalui Gaussian copula atau pendekatan instrumen. Sedangkan variabel lainnya relatif aman dari bias endogenitas. Selanjutnya kita ke uji heterogeneity. Kita pakai kalkulus Vmix, di mana kita number of segmennya ini kita pakai dua terlebih dahulu. Kita start calculation. Mohon maaf sebelumnya, yang ini kita hapus dulu, yang tadi Gaussian copulanya kita delete, kita running ulang ke mode kalkulus Vmix ini. Kita pakai dua, kita ke uh, seg- segmen size. Segmen size bisa dilihat segmen size-nya segmen 1 0,873 dan segmen 2 0,127, dan kita lihat pada segmen segmennya. Maaf, kita bisa lihat di bagian model section kriteria di sini dan juga di bagian segmen size. Nah, selanjutnya kita lagi calculate Vmix-nya, tapi number segmennya kita ganti ke 3.
Kita ke segmen size, bisa dilihat segmennya dan juga eh, model selection eh, kriterianya segini. Kita back lagi, kita calculate lagi vmix ke kita ubah nomor segmen jadi 4. Kita start calculate. Kita bisa lihat di bagian segmen size-nya segini dan juga di model selection kriteria. Mungkin saya jelaskan ke PPT-nya saja langsung, biar lebih mudah. Nah, hasil perhitungan PMIX menunjukkan bahwa data penelitian bersifat heterogen. Pemilihan jumlah segmen dilakukan dengan membandingkan model 2, 3, dan 4 segmen menggunakan kriteria informasi dan nilai log linked whole. Nah, berdasarkan hasil tersebut, model 3 segmen menunjukkan kinerja paling baik karena memiliki nilai kriteria informasi yang lebih optimal serta kualitas klasifikasi yang masih memadai atau enteropi baik. Nah, penambahan segmen keempat tidak memberikan peningkatan kualitas model yang signifikan. Nah, distribusi ukuran segmen pada model 3 segmen terdiri dari segmen satu sebesar 72,2%, segmen 2 sebesar 19,1%, dan segmen 3 sebesar 8,7% yang menunjukkan komposisi segmen masih layak untuk dianalisis. Nah, mungkin sekian materi dan kelompok kami yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.